Halo kawan Loka, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Carlo Genta di dalam acara Loka Connect. Kali ini kita kedatangan tamu teman yang spesial, founder dari Men's Republic, Yasa Singgih. Mari kita berikan sambut tangan yang meriah untuk Yasa Singgih. Thanks for coming. Thank you, sama-sama Mas Carlo. Yasa Singgih. Udah pada tahu nih semuanya nih tentang Men's Republic. Mudah-mudahan. Oke. Kita langsung aja ya Boleh. ke pertanyaan-pertanyaannya. Men's Republic, bisa diceritain nggak awal mula berdiri Men's Republic tuh gimana? Apalagi Yasa Singgih, seorang Yasa Singgih ini sekarang masih kuliah dan tapi sukses. Bisa diceritain nggak? Ya, saya mulainya dari usia 15 tahun. Jadi saya pertama kali memulai bisnis itu 15 tahun tuh, which is SMA 1 waktu itu. Saya awalnya nggak punya background pengusaha Mas Carlo. Jadi keluarga semuanya profesional, kerja biasa. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Dan saudara saya juga semuanya backgroundnya bukan pengusaha, kerja semua. Cuma waktu itu saya mulai terpikir cari uang itu pada saat usia saya 15 tahun. Waktu itu saya terpikir cari uang sendiri karena waktu itu orang tua saya sakit. Jadi bokap waktu itu sakit, ada sakit jantung, ada gitu. penyempitan pembuluh darah, harus dipasang ring. Nah waktu itu kebetulan pada saat itu keluarga belum ada uang untuk biaya operasi pasang ring karena uangnya kepake saya mau masuk SMA dan kakak saya yang kedua mau masuk kuliah. Itu yang kepake banyak buat uang pangkalnya tuh kan, banyak banget sekolah. Nah waktu itu saya baru terpikir deh gimana ya saya minimal bisa punya uang jajan sendiri deh, minimal nggak minta lagi sama orang tua. Akhirnya sejak usia 15 tahun itu mulai cari cara gimana caranya supaya saya bisa start bisnis. Nah waktu itu sebenarnya belum terpikir untuk punya merek seperti sekarang. Jadi saya tuh benar-benar waktu itu jadi entrepreneur itu pure karena kepepet aja. Jadi bukannya karena saya mau jadi entrepreneur atau punya passion di entrepreneur, enggak. Tapi waktu itu karena keadaan saya iseng-iseng akhirnya buat cari uang sendiri, buat uang jajan sendiri, pengen usaha. Nah waktu itu saya dapat saran dari teman saya, kalau kamu mau usaha, coba datang ke Tanah Abang. Karena di sana tuh pusat grosir yang sangat besar banget. Nah waktu itu akhirnya saya memberanikan diri usia 15 tahun itu datanglah ke Tanah Abang pertama kali untuk coba-coba pengen cari barang dari sana. 15 tahun. 15 tahun. Dan ternyata saya pertama kali datang ke Tanah Abang kaget, wow ternyata ada tempat begini gedenya, pedagang banyak banget, jualannya grosiran. Nah di sana saya pertama kali ngambil barang dari Tanah Abang. Jadi mulai dari ngambil barang selusin, 2 lusin, saya jual lagi secara online di rumah. Jadi awalnya terpikir karena keadaan, waktu itu saya pengen punya keinginan untuk mandiri dari SMA, mulai cari uang, ngambil barang dari Tanah Abang, barangnya itu, which is waktu itu masih kaos, Men's Republic. Jadi saya ngambil barangnya itu barang-barang KW gitu deh pokoknya dari Tanah Abang. Saya jual secara online dan ternyata asik ya. Saya cuma modal foto doang, di-upload, kok ada yang beli, terus tinggal kirim ke ekspedisi. Akhirnya keterusan deh Mas Carlo. Yang tadinya saya ke Tanah Abang sebulan sekali, akhirnya seminggu sekali ke Tanah Abang. Seminggu 2 kali ke Tanah Abang. Akhirnya udah kayak rumah kedua waktu itu Tanah Abang tuh. Tiap hari datang lagi. Sampai fast forward, at the end saya kepikiran untuk bikin merek sendiri. Hebat, jadi bener ulet banget tiap aja ke Tanah Abang. Saya kepikiran kalau lama-lama saya jualin barang ini terus, saya nggak punya perkembangan yang cepat karena cuma muterin barang. Akhirnya saya pikir saya harus punya brand sendiri. Karena waktu itu basicnya saya udah jualannya barang-barang cowok, terpikirlah sebuah brand yang namanya Men's Republic. Akhirnya kami create produk sendiri, terus mulai lengkapin produk fashion prianya dari yang awalnya cuma kaos, akhirnya ke aparel yang lain, sampai ke sepatu, sampai sekarang kita malah kuatnya ini di sepatu. Jadi benar-benar dari awal, dari brandingnya, branding image-nya, lalu dari menentukan segmen pasarnya, dan semuanya itu benar-benar seorang Yasa sendiri. Nggak ada yang dibantuin? Iya, sendiri. Keren ya, bikin konsepnya segala semuanya. Oke. Nah terus umur Yasa nih kan waktu mulai bisnis ini kan masih sangat muda nih. Nah apa nggak ngerasa mungkin masa mudanya terganggu gitu di saat dari 15 tahun itu kan
Musya lagi waktunya fun ya. Tapi hebat seorang Yasa malah kerja untuk struggle. Gimana tuh ya? Iya. Boleh cerita, Jadi sharingin memang itu berasa, pasti berasa. Kalau ditanya Yasa berarti nggak, masa mudanya nggak se-fun anak-anak yang lain dong. Saya sih selalu bilang pembenaran dari saya. Definisi fun tiap orang kan beda-beda. Di saat teman-teman sih pasti weekend itu saya banyak banget teman-teman weekend nongkrong ke kafe waktu itu. Saya nongkrong di Tanah Abang waktu itu. Lalu orang ke Tanah Abang, nganterin barang ke customer segala macam. Cuma saya menikmati itu, menikmati karena saya sejak SMA itu saya udah tahu purpose of my life itu apa sih. Saya udah harus tahu, udah mulai harus start karir saya itu dari semudah mungkin. Saya selalu berpikir mungkin pada saat teman saya masih main-main, masih nyantai-nyantai, mungkin mereka belum tahu aja purpose life-nya dia itu apa. Tapi kalau misalnya dia udah tahu seperti saya, mungkin mereka akan juga jalanin seperti saya. Jadi kalau ditanya dulu masa mudanya keganggu gak sih? Mungkin bukan keganggu, tapi saya punya definisi masa muda yang fun-nya itu berbeda. Saya berpikir masa muda saya itu better untuk hal-hal yang produktif dibandingkan dengan main-main. Jadi sejak saat itu saya santai aja. Dari dulu kalau saya teman-teman nongkrong ya saya nggak bisa. Tapi sekarang malah udah mulai kelihatan hasilnya. Di saat teman-teman saya lagi struggle sekarang kerja part time segala macam, ayo dong nongkrong dong, malah mereka nggak bisa gitu kan. Jadi sebenarnya sama aja sih. Ada hasilnya ya. Cuma pilihannya adalah lo mau berjuang lebih dulu atau belakangan aja. Nah saya berjuang lebih cepatnya aja. Gitu. Nah ini dari awal ini, jadi dari dulu toko online kan sebenarnya anggaplah baru ngetopnya kan baru akhir-akhir ini. Dulu Yasa udah mikirin, gue masukin langsung ke toko online deh gitu. Belum sama sekali Mas. Jadi dulu Mas Carlo saya ngambil barang dari Tanah Abang. Itu saya pure cuma jualnya itu ke teman-teman aja dari kontak BBM yang saya punya. Dari kontak BBM ya kayak online shop biasa gitu loh. Yang ale-ale gitu. Ya pokoknya yang nggak ada konsep sama sekali. Dulu kan belum ngerti apa itu sih brand value, apa itu branding, itu nggak ngerti sama sekali. Jadi yang penting saya jualan, ada yang mau saya jual, bayar. Nah tapi akhirnya lama-lama bisnis itu kan berproses. Kita akhirnya mulai ngerti. Saya mulai ngerti dengan awalnya nggak ngerti dunia fashion itu apa, akhirnya mulai ngerti dunia fashion. Mulai tahu ada si brand A, ada si brand B. Kenapa sih si brand B ini desainnya lebih simple, tapi kok harganya bisa lebih mahal? Cuma karena logonya atau brandingnya lebih bagus. Kenapa sih brand C ini konsepnya begini? Akhirnya mulai belajar, akhirnya lama-lama saya mulai ngerti konsep brand saya Men's Republic ini pada saat saya mulai bikin produk sendiri. Saya mulai mikir pada saat saya bikin produk sendiri ini, gimana caranya produk saya ini dipilih sama customer saya dibandingkan produk-produk lain yang sejenis. Akhirnya mulai tuh di sana terpikir bikin brand value gimana, mulai mikirin konsep foto tuh gimana, konsep milih model tuh gimana. Kalau dulu nggak, yang penting modelnya cakep boleh jadi model Men's Republic. Kalau sekarang nggak, ada kriterianya nih, modelnya cowok harus gimana tampangnya, cewek harus gimana. Mulai ngerti brand value itu apa, tapi itu seiring berjalannya waktu, berproses. Jadi kalau ditanya dulu pas awal udah kepikir gak sih nanti akan gimana toko online-nya, nggak ngerti sama sekali. Tapi berproses, akhirnya lama-lama kita mulai ngerti. Gitu. Di sini toko online-nya ini maksudnya titip di toko online atau website sendiri? Jadi Men's Republic ini kita nggak konsinyasi kemana-mana, kita nggak titip ke toko online ataupun marketplace yang sekarang lagi banyak ini. Kita ngebangun website kita sendiri. Jadi kita ngebikin toko online kita sendiri yang full menjual barang kita. Barang Men's Republic aja. Men's Republic. Gitu. Jadi penjualan Men's Republic itu ada dari 4 sih yang paling besar. Dari website, dari sosial media 3. Sosial media 3 yang paling besar ini Facebook, Instagram, dan Line. Gitu. Semuanya ngejalanin sendiri. Jadi konsep untuk berdirinya company Men's Republic kamu sendiri, Yasa sendiri nih. Nah, terus untuk maintainnya, dimainin sosmednya, terus untuk menghitung cost-nya, segala produksinya, itu semua Yasa sendiri. Kalau nggak ada yang bantuin? Bener-bener sendiri banget dulu. Mungkin sekitar 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu itu masih 2014 tuh kita masih sendiri banget. Jadi bener-bener sangat konvensional. Saya ngepost foto,
saya yang balesin customer, Ya. saya yang ngambil barang ke tanah Ngambil abang, barang. saya yang packing barang, saya Ya. yang ngirim lagi ke ekspedisi, saya yang ngecekin transferannya, itu benar-benar full sendiri. Tapi akhirnya mulai lama-lama waktu, tadi yang mulai satu handphone jadi 2 handphone. Udah mulai apa namanya kayak orang gila tuh, tiap hari cuma duduk, cuma balesin doang. Akhirnya lama-lama saya mulai berpikir, wah ini namanya saya bukan entrepreneur nih kalau kayak gini. Nggak apa namanya nggak maju-maju ke depan kan, cuma fokus di gini aja operasional. Akhirnya kita mulai hire karyawan. Akhirnya mulai dari hire 1 karyawan, 2 karyawan, 3 karyawan, 4 karyawan, sampai akhirnya sekarang ini kalau di operasional saya udah nggak terlalu banyak terjun. Saya lebih sekarang ini fokus di expand bisnisnya, bakal produknya apa ke depannya, strategi marketingnya gimana. Kalau untuk yang upload sosial media, balesin customer, packing barang, cek transfer, semuanya itu udah hebat. Sekarang udah ada berapa karyawan ya? Sekarang total ada 5 karyawan. 5 karyawan. Jadi sosmed sendiri ya? Ada sosmed, ada keuangannya. Nah, terus coba di-sharingkan ke teman-teman Loka, kesulitannya yang paling dihadapi itu apa dari Men's Republic? Kalau dari Men's Republic, kesulitannya adalah kita ini kan bisnis fashion retail yang bergerak di bidang online. Jadi kesulitannya adalah pengaturan cash flow. Jadi saya ini sekarang tiap dapat untung tiap bulan itu harus semua itu dilempar ke barang lagi. Dapat untung ke barang lagi. Kita nggak bisa nikmatin, atau kebanyakan anak muda kan berbisnis, ada satu project gede, dapat untung banyak, have fun, party. Itu nggak bisa. Kita di Men's Republic itu saya ada uang omset gede bulan ini nggak boleh dipakai. Semua harus dipakai untuk ke barang lagi. Makanya dari awal yang barang kami cuma 2 lusin, 3 lusin barang produksi pertama kami, itu sekarang bertambah kurang lebih sampai 4.000 sampai 5.000 piece stok barangnya. Nah akhirnya bertambah terus. Kenapa? Karena memang apa ya namanya, inti bisnis di retail tuh seperti itu. Nah itu yang menjadi tantangan juga, gimana kita mengatur cash flow barang, cash flow uang, terus mengatur stok barangnya. Kalau kita nggak pinter-pinter ngatur cash flow, nanti ada barang mati, ada tagihan dari supplier yang kita nggak bisa bayar. Jadi yang paling penting adalah pinter mengatur cash flow dan stok barang. Banyak barang yang mati atau barang yang mungkin reject atau apa? Kalau barang yang mati, kita kita tuh setiap barang yang datang ke gudang kita, warehouse, itu kita udah prediksi. Jadi kita udah bukan prediksi ya, kita udah bikin semacam apa namanya time by time itu, minggu ini harus laku berapa, minggu depan harus laku berapa lagi, bulan ini harus laku berapa persen. Kalau misalnya dalam 1 bulan nggak nyampe, wah cuma laku berapa persen nih, kita udah pasti sell. Nah sekarang kita coba bicara modal nih. Kan udah dengan karyawan 5 orang udah besar ya, bahkan sekarang sudah sewa gudang ya, udah ada dengan harus pakai warehouse sendiri, saking stok barangnya banyak. Nah ini modalnya gimana nih? Jadi modal pertama saya itu adalah dulu saya kan pertama kali mengambil barang itu dari Tanah Abang ya, awal yang ngambil barangnya sebelum saya punya brand ini. Nah itu saya modal itu dengan modal ngutang. Jadi saya ngutang barang. Jadi saya ngutang dalam bentuk barang ke pedagang-pedagang Tanah Abang. Barangnya saya pinjam, lalu yang laku saya bayar bulan depannya. Jadi karena saya tidak punya modal uang yang banyak, saya memanfaatkan ya tenaga dan ide saya aja. Jadi saya hanya modalnya itu modal barang, saya jual, yang laku baru saya bayar. Dan sistem kepercayaan sama sama pedagangnya, jadi hebat bener-bener, modal nol. Nah terus kalau coba ceritakan dong strategi marketingnya tuh gimana dari Men's Republic, lalu menurut Iyasa yang paling efektif, paling efisien apa untuk di sosmednya? Jadi media promosi yang paling gampang tuh gimana? Iya, sekarang strategi kreatif dari Men's Republic kita semuanya masih pakai dunia online. Kita masuk ke media online. 4 penjualan kita paling besar dari website, Facebook, Instagram, dan Line Ad. Di 4 ini kita bikin strategi kreatif dalam bentuk, kebanyakan toko online itu jualan itu hanya sekedar jualan. Kayak let's say kita buka sebuah toko online, pasti kita buka tampilan depannya itu hanya
ya barang-barang aja, jualan. Kita tinggal mau beli atau enggak. Tapi di Mas Republic itu kita bikin konsep yang berbeda. Di saat orang buka sosial media kami itu bentuknya itu bukan jualan malah. Tapi kita gabungin 70% jualan, 30% konten. Jadi kita nggak cuma fokus bikin produk yang bagus, tapi di sosial media kita fokus bikin konten yang bagus. Konten yang bagus yang sesuai dengan brand value kita. Jadi di Mas Republic itu kita sering bikin konten-konten yang berhubungan dengan fashion pria. Contoh tips pakai jeans yang bagus tuh gimana sih? Tips matchingin baju itu yang bagus dari atas sampai bawah gimana? Terus buat pria misalnya tips rambut itu yang bagus gimana? Jadi kita fokus di konten juga supaya orang suka sama brand kita ini bukan cuma sekedar karena produknya, tapi karena kontennya juga. Jadi orang buka sosial media kita tujuannya itu bukan cuma mau beli barang, tapi mau dapat insight apa sih yang hari ini Mas Republic lagi bahas. Jadi itu strategi kita yang paling efektif sekarang masih sosial media. Kedepannya kita akan terus ngebangun website, tapi jauh pengalaman kita. Sekarang ini terutama anak muda generasi muda kita ini belum terbiasa belanja lewat website. Misalnya di website kita itu semua udah lengkap. Orang mau tinggal klik, tinggal belanja, beres. Tapi orang Indonesia itu masih yang culture-nya itu harus chatting dulu. Dia harus ke customer service kami, nanya dulu, halo Mas Republic, ada gak barangnya? Padahal jelas-jelas di website tulisannya ada gitu. Tapi karena culture customer kami ini bukan customer kami aja, tapi kebanyakan orang itu di Indonesia ini belanja itu harus masih TikTok dulu gitu. Nah, jadi masih yang efektif paling besar sekarang ini sosial media. Masih malas jadi mencari. Masih Facebook, Instagram, Line, baru yang terakhir website. Nah untuk kontennya sendiri nih, untuk yang mix and match bajunya, pakai jeans yang cocok dan yang lagi ngetren apa misalkan, itu yang ngisi yang kontennya Yasa dibantu. Itu kita ada tim Markom-nya yang megang semua sosial media Mas Republic. Jadi mereka yang bikin kontennya. Mereka yang cari kontennya di website, mereka edit lagi semacam content writer lah. Jadi mereka khusus bikinin konten-konten untuk sosial media. Ada forumnya di situ. Mas Republic ada forumnya juga. Full nggak mau online, Mas Carlo. Iya. Jadi, nggak mau coba ekspansi? Yang tadi dia bilang ekspansinya. Rencananya ada untuk bikin sebuah store offline. Malah tapi kami ini kebalik. Kalau orang kan kebanyakan dari offline menuju online biasanya kan. Kalau kita nggak, dari online menuju ke offline. Kita pengen bikin offline-nya bukannya untuk mengandalkan penjualan offline malah. Tapi kita malah lebih ingin memuaskan customer kita aja. Karena bagaimanapun menurut kami penjualan online tetap lebih berpotensi daripada offline. Tapi nanti dalam waktu dekat kami akan bikin offline-nya, tujuannya buat merangkul customer kita yang udah belinya tuh dari repeat-nya banyak, supaya mereka tuh ada tempat semacam base camp-nya deh. Mereka bisa beli sepatu langsung di situ, bisa ngobrol sama kita. Jadi kita itu pengen Mas Republic itu bukan sekedar brand, tapi semacam community. Jadi kita itu membangun Mas Republic itu semacam brand yang kuat customer-nya itu karena punya rasa loyal ke Mas Republic. Makanya nanti kita akan bikin store offline-nya. Itu soal outlet. Terus soal desain ini banyak orang kira, wah ya saya ini pasti tipe-tipe orang yang ini ya jago desain atau ngerti fashion. Itu enggak sama sekali. Jadi saya ini mungkin satu-satunya pebisnis fashion yang tidak mengerti fashion, yang tidak mengerti desain juga, yang benar-benar pure memulai bisnis ini tanpa pengetahuan apa-apa. Karena saya percaya untuk memulai sebuah bisnis itu sometimes kita nggak perlu banyak tahu dalamnya, kita bisa pelajari pelan-pelan. Nah, itu yang terjadi sama saya. Jadi saya mulai bisnis ini benar-benar nggak bisa desain, nggak ngerti fashion itu apa, tapi saya pelan-pelan belajar. Nah sekarang ini desainnya itu saya selalu berprinsip selalu menyerahkan kepada ahlinya aja. Jadi saya nggak bisa desain, saya kumpulin teman-teman saya yang jago desain, saya pay per desain ke dia. Jadi di Mas Republic ini Mas, kita banyak outsource-nya. Website kita outsource, pabrik juga outsource, makelun, terus tim desain outsource, fotografi outsource, visual desainnya outsource semua. Ya. Kita outsource untuk menekan kita tekan cost-nya, operasional kita keuangan, markom, operasional aja paling. Nah sekarang untuk
raw materialnya nih, bahannya nih full berarti dalam negeri ya? Full lokal. Full lokal ya. Makanya kemarin tahun 2012 kan goncang-goncang tuh mas ekonomi ya. Banyak yang brand-brand yang ngambil barang dari luar itu habis-habisan tuh. Karena apa, dari luar dia masukin barang ke Indo mahal banget, mau nggak mau dia harga jualnya naiknya jauh. Nah kemarin tahun 2015 kami naik 200% penjualan dari tahun 2014, naik cepet banget. Kenapa? Karena kami barangnya semua dari lokal. Harga barang nggak ada yang ngaruh sama sekali. Pabrik kami tetap bertahan, barangnya, bahan baku semuanya, materialnya aman semuanya. Jadi harganya tetap terjangkau. Nah lalu kalau untuk planning seorang Yasa ke depannya gimana nih? Iya. Jadi sekarang ini Men's Republic ini mas, kita dari 100% produk mungkin 70% itu sepatu. Produk yang paling banyak ini sepatu. Sekarang. Tapi ada juga aparelnya, kayak jaket, terus ada kaos. Nah rencana itu kita pengen head to toe nih. Jadi dari kepala sampai bawah, seorang pria itu mau cari apa aja bisa ke Men's Republic. Jadi kedepannya dalam beberapa bulan ke depan kami akan melengkapi produk-produk pria lainnya. Masuk ke dompet, masuk ke tas, masuk ke celana, masuk ke ikat pinggang. Jadi kami ini visinya itu adalah menjadi brand fashion pria online untuk kalangan middle di Indonesia yang harganya paling terjangkau dan kualitasnya paling baik dan yang paling dicari. Jadi seorang pria kita pengen tuh di market kita generasi muda, gue pengen ini bulan ini gue pengen beli baju baru atau pengen beli jaket baru yang gayanya tuh gaya-gaya manly banget. Itu pengennya tuh kita top of mind itu Men's Republic. Itu dalam jangka pendek ya. Tapi kalau ditanya jangka panjangnya Men's Republic itu apa sih? Kita akan bangun brand ini. Kalau brand ini udah jadi, create brand lagi untuk segmen yang berbeda-beda. Entah mungkin nanti bikin yang cewek atau bikin yang cowok tapi buat lebih muda lagi, buat kalangan alay-alaynya atau kalangan lebih tua lagi, bapak-bapaknya. Impian besarnya Men's Republic adalah di PT saya nanti kami ingin menjadi perusahaan consumer goods retail di fashion yang paling besar di Indonesia. Cita-cita besar itu. Hebat ya sih. Demikian kawan Loka, acara kali ini, acara Loka Connect bersama Yasa Singgi, founder dari Men's Republic. Sampai ketemu di acara Loka Connect berikutnya.